Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Maya Priyanti di podcast Agrianita Sekolah Vokasi. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang tentang program Agrianita Sekolah Vokasi mengenai laundry sepatu. Dengan siapa yang sudah berjalan untuk usahanya ya, untuk usaha laundry. Baik, langsung aja kita ke narasumbernya ya. Ada Abdul Karim. Oke, halo. Dari ya. Sebelumnya perkenalkan saya Abdul Karim, saya dari program studi Teknologi Industri Benih atau biasa dipanggil TIB. Oke, dan ada lagi nih narasumber kita Ainul Atika. Boleh perkenalkan diri? saya Ainul Atika dari program studi Teknologi dan Manajemen Ternak angkatan 60. Dan suhunya adalah Ketua Agrianita Sekolah Vokasi IPB, ada Ibu Yogi Vidya Astuti. Halo, assalamualaikum Ibu, Mas, Mbak. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah ya, luar biasa. Langsung aja dia kita tanya ya ke suhunya dulu nih, ke Ibu Yogi. Bu, kenapa sih laundry sepatu itu dipilih sebagai program Agrianita Sekolah Vokasi? Iya, makasih Mbak Maya sebelumnya. Ya, baik Ibu. Nah, kenapa program ini kami pilih? Alasan pertamanya itu kan kita tinggal di Kota Bogor ya. Ya. Seperti kita ketahui Bogor itu punya julukan atau sebutan sebagai kota hujan. Otomatis kan di sini sering hujan. Ya, Nah, betul. ketika hujan itu sepatu-sepatu kita kan biasanya basah. Ya, Kalau ya, nggak betul basah itu kan banget. nggak bisa dipakai. Betul. Nah, kalau nggak dicuci nanti juga bau dan Yes. sebagainya. Oleh karena itu ini saya pikir sebagai sebuah peluang usaha gitu ya. Untuk mengadakan pelatihan laundry sepatu, dan ini kami plotkan buat usaha anak-anak biar mereka juga bisa mandiri gitu ya, bisa mandiri secara finansial dan juga mereka mempunyai life skill gitu ya buat bekal mereka nanti bisa dikembangkan, nanti terserah mereka mau dijadikan sebagai usaha untuk kedepannya atau mungkin usaha saat dia kuliah aja untuk menambah Uang jajan ya Bu ya. untuk Ya, menambah betul. income atau apalah namanya gitu Iya, iya, kan. iya, iya. Jadi makanya ini kami kami plotkan sebagai program dari sekolah vokasi, dan ternyata usaha ini kan sekarang mulai berkembang ya, mulai banyak gitu kan. Iya, iya. Walaupun mungkin juga belum sebanyak laundry baju, tapi oleh karena itu ya ini kita coba gitu. Iya, Dan tapi, selain itu juga mudah untuk dilakukan, Oh, gitu ya, itu mudah ya, Bu, ya. karena pertama juga tidak memerlukan space yang besar. Jadi misalnya mau melaundry sepatu atau mencuci sepatu itu cukuplah dengan kamar kosan mereka gitu ya. Dan iya, untuk ini kitnya ini pun Dan juga mudah ya, gitu mudah ya. untuk Ya, betul, mendapatkannya, untuk permodalannya pun juga nggak terlalu besar gitu ya, boleh dibilang nggak besar lah. Jadi Iya, insya iya, Allah iya. memungkinkan untuk dilakukan oleh para mahasiswa. Oke. Nah, Bu, satu lagi nih. Siapa sih yang dipilih sebagai peserta program ini, Bu? Apakah Ya. pilihan atau mereka daftar atau gimana nih, Bu? Ya, jadi yang saya pilih itu memang pertama mereka yang mau ya, karena misalnya kalau kita tunjuk belum tentu mereka mau. Betul, gitu betul kan. ya, Nah, Ibu. selain mereka mau juga ada sedikit wawancara lah. Ya. Sekiranya tuh memerlukan nggak buat membantu mereka biar mandiri gitu ya. Jadi misalnya dia mau, tapi kalau secara finansial nggak memerlukan bantuan kan juga nggak usah lah gitu Iya. ya. Sementara kan masih banyak yang perlu untuk kita bantu gitu Iya, kan. Ibu, Jadi betul. seperti itu seleksinya. Waktu itu emang saya menghubungin beberapa beberapa himafo atau mungkin juga ada dari asrama mahasiswa dan anak-anak atau mahasiswa yang saya kenal gitu, misalnya mereka yang sering terlibat dengan kegiatan Agrianita Vokasi, misalnya ikut di bimbel atau mungkin ikut di program kebun dan Oh, sebagainya. ada program kebun juga ya, Bu? Ya? Ada, yang maksudnya Next ya. seperti itu, Iya, Mbak. iya. Nah, oke, untuk Ainul sama Akin nih. Alasan Ainul sama Akin ikut program ini tuh apa sih? Ainul dulu deh, boleh. Oke. Untuk aku sendiri, kenapa sih aku mau ikut program laundry sepatu ini? Ya. Satu, karena kualifikasi peserta yang dibutuhkan oleh Agrianita itu sesuai banget nih sama aku gitu. Kebetulan karena waktu luangnya cukup ya, jadi nggak ada salahnya dong nambah income dari kegiatan ini gitu. Jadi waktu ibu nawarin ya, saya langsung tertarik. Selain itu juga saya menawarkan kepada adik saya yang juga kebetulan maba di sini gitu. Oke, jadi kita adik partner. kakak nih partner. Wah, mantap. Oke, Akin? Kalau bagi saya sendiri ya Bu ya, ini tuh kayak sebuah peluang gitu Ibu.
Yes. Jadi dengan saya mengikuti peluang ini tuh saya tuh bisa berkembang gitu Ibu. Yeah. Karena menurut saya sendiri ya kalau kita kuliah cuma belajar aja kayak rugi banget gak sih Bu kan? Iya, betul Kayak banget. yang pertama juga kan ya kita tuh ada UKT Ibu ya. Jadi setiap Yeah. semester itu kita bayar sekian juta Ibu ya. Oke, iya. Jadi kalau kita cuma kayak belajar di kampus doang, belajar tentang keahlian kita kayaknya ini tuh kita masih belum bisa maksimalin diri gitu Ibu. Betul, Jadi betul. harapan saya sendiri tuh saya dengan ikut program-program seperti ini, terutama bagi diri saya sendiri saya dapat berkembang Ibu. Saya Oke. dapat mempelajari banyak hal, saya banyak komunikasi dengan yang lain juga, saya berlatih bagaimana caranya mempromosikan suatu usaha. Oke. Dan ini tuh kayak sebagai salah satu bekal saya sendiri Bu untuk dunia nanti setelah kuliah. Jadi ketika nanti itu mungkin suatu saat saya ada masanya kayak masih mencari pekerjaan, itu mungkin dari laundry sepatu ini tuh bisa jadi solusi Ibu. Iya, bisa jadi usaha nanti atau mungkin bisa jadi gede gitu kan, bisa punya bercabang-cabang. Amin. Amin ya Allah. Lanjut nih ke Bu Yogi nih. Bu, siapa sih yang ngajar pelatihan ini, Bu? Ya, kemarin kami mendatangkan lembaga ya, lembaga yang memang mereka mempunyai program untuk melatih laundry sepatu. Yeah. Nah, mereka adalah dari Yayasan Difabel Action Indonesia. Jadi mereka tuh sering ya mengadakan pelatihan-pelatihan terutama untuk teman-teman kita yang difabel gitu ya, dari sebuah yayasan yang lain. Dan alhamdulillah sih, jadi di sini kita bisa saling jadi gini, kita berpikir mereka yang difabel itu bisa berusaha, kenapa Iya, kita tidak betul, gitu ya, betul. dan mereka bisa menghasilkan, kenapa kita tidak gitu. Iya. Mereka punya ilmu, kenapa kita bisa tidak gitu kan. Iya, Jadi betul banget, dengan Bu. seperti itu merasa cocok lah gitu ya, mereka bisa memberikan pelatihan dan kita juga mendapatkan ilmunya, dan akhirnya kita sekarang saling kalau misalnya ada sebuah info-info tentang program yang lain gitu ya, kita bisa saling untuk berkolaborasi seperti itu Mbak. Jadi intinya kemarin kita berkolaborasi dengan Yayasan Difabel Action Indonesia. Luar biasa, keren banget ya. Gimana nih Ainul sama Akin waktu ikut pelatihan kemarin, pengalamannya gitu kan, diajar dengan mentor yang luar biasa hebatnya. Oke, Akin dulu sekarang. Oke, kalau dikatakan kayak bagaimana perasaannya ya, Yes. jujur waktu menjalani pelatihan tuh kayak rasa seneng banget gitu. Terus terutama pas pematerinya datang kayak, oh ternyata orang yang punya kekurangan aja punya, dia tuh berusaha untuk menunjukkan kelebihannya gitu. Yeah. Jadi mereka tuh berusaha action dengan apa yang mereka miliki gitu. Nah saya sendiri kan sebagai orang yang bisa dikatakan itu sempurna ya Bu ya, Yeah. jadi nggak punya kekurangan apapun, kayak itu tuh kayak menjadi suatu motivasi untuk saya sendiri Bu. Kalau orang lain aja bisa, kenapa saya nggak bisa gitu. Betul, jadi Gitu. tidak fokus pada kekurangan diri sendiri Iya, ya, betul, terus selalu Ibu. berjuang. Nah kalau Ainul gimana nih? Nah betul kata Akin Bu. Dengan melihat mereka gitu, mereka semangat banget, kenapa Yeah. kita enggak gitu kan. Yes. Nah dari mereka juga membuka memotivasi kita gitu, karena ini bisa besar loh usahanya. Iya. Oh tentu kita mahasiswa yang mana kita untuk anak kos gitu ya, Iya, betul. yang lagi kayaknya butuh-butuhnya ini gitu. Buat Terus jajan-jajan dimotivasi- nyemil ya. Iya, dimotivasi seperti itu jadi lebih semangat gitu, ngerasa keren juga bisa Iya, bergabung iya, sama teman-teman di sana untuk pelatihan gitu. Keren ya, luar biasa banget sih Ibu Ketua Agrianita kita nih. Lagi nih Bu, besar modal nih Bu untuk buka usaha laundry sepatu tuh mahal nggak sih? Oh tidak Mbak. Tidak, serius. Tidak, sangat murah ya, sangat murah sekali. Kemarin kami membeli kits ini sekitar 200 lebih sedikit lah gitu Itu ya. per Per orang paket, ya, untuk paket orang ya. per paket Oke. seperti ini nih, dan ini bisa digunakan untuk berkali-kali laundry sepatu. Mungkin kalau dihitung bisa sekitar 50 sampai 50 lebih ya, mungkin ya, Lebih, seperti Ibu. itu. Nanti mungkin bisa dijelaskan ya. Jadi sebenarnya sangat murah banget. Jadi gimana kita maunya aja gitu. Kalau misalnya kita ada kemauan, ada Tekad gitu ya Bu ada ya. tekad, dan tentunya juga ada ilmu, dan ilmunya pun juga nggak terlalu susah gitu ya, gampang lah. Kemarin ketika kita langsung praktek selama sekitar 2 jam, ini buktinya mereka sudah pada bisa membuka usaha gitu ya, dan Langsung ya, sudah langsung beres pelatihan nih. Luar biasa loh Bu, kepake jadi ya Bu ya, langsung Iya, diaplikasikan. alhamdulillah, Luar Masya biasa. Allah, tidak mahal Mbak Maya. Iya, dari kapan nih mulai usahanya Akin sama Al? Langsung Bu, Langsung lah. mungkin 2 hari setelah itu kita udah dapat customer gitu. Ah serius, mantap. Kisaran berapa sih untuk harga-harganya?
Oke, kalau di aku sendiri itu aku buka paket-paket gitu, ada fast cleaning, deep cleaning, terus ada yang kids juga untuk anak SD gitu. Karena kan aku juga gabung di belajar di bimbel gitu. Jadi aku bisa nawarin nih ke orang-orang tua gitu. Wah, keren ya marketingnya ya Bu ya. Jadi untuk harganya sendiri untuk fast cleaning itu 20 sampai 30. Ya, fast cleaning itu bentar dong, berarti cepet ya? Iya, cepet banget. Sehari? Tapi nggak pakai tali sepatunya, nggak dibersihin gitu. Oke. Dicuci khusus gitu. Kalau kecuali deep cleaning. Kalau deep cleaning itu tali sepatunya kita copot. Semuanya lah ya, ya, lebih kita detail rendam dulu, ya. lengkap paketnya gitu, dikasih silica gel juga, dikasih parfum gitu. Oke, sebentar. Ada yang ini. Gimana sih caranya Akin sama Aul itu untuk menjalankan usaha ini? Akin dulu deh. Oke. Sebetulnya kalau bagaimana cara untuk menjalankan usaha ya, yang paling utama itu kita promosi dulu Ibu. Ya. Yang pertama itu promosi itu dari mulut ke mulut. Jadi kita tawar-tawarin nih. Kita menawarkan pertama dari yang kenal dulu ya Bu ya. Ya. Kita tawarin ke teman-teman, terus mungkin kita kenalin ke orang-orang yang tingkatannya jauh di atas kita, mungkin senior atau cutting kita, Ya. atau mungkin juga kita bisa tawarkan ke staff-staff dari SB itu sendiri Ibu. Ya. Karena mungkin kalau dikatakan peluang ya, peluang untuk itu tuh banyaknya itu untuk orang-orang yang sudah bekerja gitu ya. Oke. betul. Kalau mahasiswa lebih milih nyuci sendiri Iya. gitu. Oke. Seperti Ya, itu ya, Bu. Oke, kalau ini Kalau aku sendiri tuh bikin poster tentunya, terus di-share di Instastory, di WhatsApp, di grup-grup WhatsApp gitu. Terus juga nawarin nih ke teman-teman organisasi daerah gitu. Kan kita jadi di satu kampung, jadi berasa Betul. saudara gitu. Iya, Jadi betul. minta tolong juga, boleh minta tolong promosiin gak gitu. Nanti digratisin untuk kamu gitu. aduh, promosinya mantap ya. Iya. Termasuk teknik nih, strategi marketing. Terus apa lagi nih? Terus Ini. tentunya promo-promo misalnya khusus mahasiswa SP segini gitu, khusus Oke. organisasi ini segini gitu. Kalau nawarinnya Iya, gitu. betul. Biar mereka juga tertarik untuk sama kita gitu. Oke, terus selama ini tuh ada kendala nggak sih yang dialami? Untuk kendala sendiri itu sepatu tuh kan macam-macam ya Bu jenisnya. Terus kadang ada yang gores tuh solnya, jadi itu susah dibersihkan. Jadi kita butuh menjelaskan kepada customer gitu. Iya. Kan ada juga nih customer yang ini kenapa nggak bisa bersih gitu kan. Pokoknya cuci laundry sepatu itu bukan simsalabim ya. Iya, betul sekali. Betul, Jadi kita betul. butuh skill bicara yang mantap gitu untuk jelasin, ini tuh luka sepatu loh ibaratnya gitu. Jadi nggak bisa sembarangan ini dibersihkan dengan alat yang seadanya itu. Itu butuh teknik khusus gitu. Iya. Jadi gitu. Oke, kalau Akin? Kalau dikatakan kendala ya Bu ya, untuk kendala sendiri tuh mungkin yang pertama itu dari selama proses Ibu. Karena situasi yang sebenarnya itu ketika kita itu membersihkan suatu sepatu ya, mungkin ada 1 atau 2 noda yang dimana itu nggak bisa hilang. Betul Oke. kata Ainul tadi, itu tuh kita harus pinter-pinter cara menjelaskan kepada customer kita, Bapak mohon maaf untuk noda-noda ini tuh termasuk noda yang sulit untuk dihilangkan seperti itu Ibu. Nah, dari noda-noda itu mungkin ada beberapa yang bisa kita bersihkan Ibu. Contohnya kayak kalau kita dapat sepatu warna putih Ibu. Karena putih itu kan warnanya ada 2 ya, kayak putih banget ya, sama Ya. putih tulang. Ya, Nah, betul. itu menjadi pembeda kita. Kadang Ya. ada yang sepatunya itu warnanya putih tulang. Jadi ya itu tuh kita bersihnya juga jangan sampai putih banget gitu, kayak kita kembalikan ke situasi itunya. Betul. Jadi berubah ya ini kok jadi ini ya, jadi bersih banget gitu ya. Betul. Terus juga Oke, mungkin oke. di awal juga ada tantangan tersendiri ya Bu, ketika kita menerima satu sepatu itu kita harus benar-benar bisa memastikan Ibu. Oke. Kalau sepatu itu tuh bukan sepatu yang rusak. Jadi kita hanya menerima sepatu kotor, kita nggak menerima Oke. sepatu rusak seperti itu. Iya, kan bukan reparasi ya. Iya, bukan reparasi. Tapi ngebersihin ya. Betul. Oke. Nah, kalau ongkos untuk laundry sepatunya nih, berapa sih range untuk di Akin atau di Ainul? Ada persaingan nggak sih nih kira-kira nih sama mahasiswa nih? Boleh Akin Ainul dulu boleh. Oke, Ainul dulu. Jadi untuk menentukan harga sendiri, kebetulan di Lodaya 1 itu ada warung tempat laundry sepatu gitu. Oh, Jadi ya. ngeliat di sana, cukup besar ya biayanya gitu. 45, 50, 80, ada yang 80 bahkan Iya. untuk nubuk Aku gitu. pernah. Jadi waktu dari mana gitu, dan itu sepatu kotor banget dan itu warna putih. Iya. Itu di laundry 80, tapi itu tuh bersih semuanya ya, deep ya kayaknya ya, yang deep itu Bu.
Ya, Jadi, terus selanjutnya? karena kita mahasiswa ya kayaknya nih kalau kita buka harga yang lebih rendah sedikit nggak apa-apa lah ya gitu. Ya. Jadi kita untuk deep cleaning sendiri seperti yang udah aku sampaikan tadi 20 sampai 30, terus itu fast cleaning. Kalau untuk deep cleaning itu 35 sampai 45, kalau kids 20 sampai 25. Oke. Terus kita juga nawarin nih misalnya yang pakai silika gelnya mau request mau berapa gitu. Nanti kita tambah harganya, misalnya kayak satu silika gel tuh 4.000. Silika gel itu buat apa sih? Anti jamur. Oke. Biar sepatunya nggak berjamur. Jadi gitu. beres dicuci, kasih dicuci, silika dikeringin. gel. Contohnya nggak di sini? Ada. Iya. Untuk silika gel sendiri. Boleh dilihatin mungkin? Nih, kita umum dong bertemu ini Iya. dalam kotak sepatu. Betul. Ini silika gel. Fungsinya itu biar sepatunya anti jamur gitu, biar nggak berjamuran lah. Iya. Terus ini, nah kita simpan di sini nih. Terus kita kasih parfum biar wangi gitu, biar menciptakan apa ya, first impression bagi customer tuh, oh wangi nih sepatunya gitu. Oke, Akin. Kalau dari Akin sendiri ya, mungkin kalau tadi target Ainul itu bisa menyasar dari anak-anak juga ya. Kalau Akin tuh lebih berfokus terutama mahasiswa dan para staff. Oke. Jadi biasa dari orang-orang itu tuh mungkin menyesuaikan dari orangnya Ibu ya. Kalau saya sendiri mematok harga mungkin di kisaran 25 sampai dengan 30.000. Tergantung dari tingkat kekotorannya Ibu. Oh gitu, dari Iya, tingkat kotoran, bukan bukan jenis sepatunya ya? Nah, kalau dikatakan jenis sepatu mungkin kan karena memang masih dalam proses belajar juga ya Bu Oke, ya. iya. Jadi untuk saat ini tuh lebih ke bagaimana kita mempromosikan, karena yang namanya orang Indonesia ya Bu ya. Iya, Kayak betul. nyari yang mungkin lebih worth it gitu, lebih murah Iya, gitu. iya. Karena emang kalau kita mematok harga yang begitu tinggi, ya kebanyakan dari mereka itu pasti memilih untuk cuci sendiri aja gitu Iya, kan. betul. Kayak gitu. Tapi Akin sama Ainu itu sama, ada fast cleaning ya, fast cleaning, terus deep cleaning itu ada Akin. Ada Ibu. Nah, itu tuh apa sih bedanya? Kalau fast cleaning itu biasanya itu kita bersihnya cepet Ibu. Jadi biasa cuci kering. Fast, cuci kering. Iya, Jadi bahkan sejam, 1,5 jam udah selesai gitu. Selesai. Oh gitu. Cuci kering bisa ya? Cuci kering pakai air kan? pakai Oke, bisa ya. Oke, terus Tapi nggak diceburin. biasanya gitu direndam ya, sampai kebuka aja lemnya ya. Oke, terus. seperti itu. Jadi kalau kita fast cleaning itu Ya. nanti customer itu bisa sambil nungguin Ibu. Oh, ditunggu Jadi 1,5 jam estimasinya. Setengah jam pun bisa. Setengah jam bisa. Karena kita pakai alatnya kan pengering. Jadi cepat. Oh, ada pengeringnya. Wah, kayak tikus ya. Iya. Nah, oke, itu fast ya. Fast cleaning. Nah, kalau deep cleaning itu apa? Di cleaning itu kayak kita bersihnya lebih menyeluruh Ibu. Oke. Kalau fast cleaning kan mungkin ada beberapa bagian yang kita tuh nggak bisa bersihin kayak Dalamnya kali ya. bersih banget gitu ya. Kalau deep itu kayak kita menyeluruh semua bagian-bagiannya seperti itu Ibu. Direndam berarti. Talinya aja. Oh, talinya aja. Berarti salah ya kalau nyuci sepatu itu direndam ya. Ya, lemnya kan bisa copot. Betul, gitu. iya, Terus iya. hati-hati dalam perawatan sepatu, mencuci sepatu gitu. Jadi dari pelatihan kemarin kita dapat ilmu-ilmu seperti itu. Jadi oh ternyata kita salah ya selama ini kan kita ciburin ya, kita rendam, Iya, kita iya. buka sol Betul. dalamnya gitu kan. Oh ternyata itu salah, bisa Oke. bikin lemnya cepat Copot, gitu. iya. Atau bahkan rusak gitu karena terlalu kencang gitu sikatnya gitu. Jadi kita diajarin kemarin di sana. Oke. Nah, kalau kan kadang itu ada yang bau kaki ya. Itu tuh dari sepatunya. Kadang dari sepatunya loh, ada dari jenis sepatunya itu biar nggak bau tuh. Oh iya. Ada ininya sendiri. Oh ya ada ya. Sepatu yang kadang kena hujan bau tai kucing. Ada yang Gitu. Aku juga punya soalnya nggak nginjak tai kucing tapi bau. Bau, Gitu. iya. Ternyata, oh di sosial media ada nih yang bahas-bahas kayak gitu. Iya. Bau tai kucing gitu. Jadi emang harus kering gitu sih dulu sebelum kita cuci gitu. Iya. Jadi pastiin dulu kalau benar-benar kering gitu. Soalnya kan bau itu kalau lembab tambah bau gitu. Jadi emang harus kering. Terus kita cari nih bagaimana yang kotor yang emang apa ya yang nimbulin bau gitu. Jadi kita keringin dulu gitu. Nanti baru kita kasih sabun gitu. Soalnya Berarti ada ya, ada apa namanya? by stepnya sih. Yes, ada itu yang bisa menghilangkan bau untuk kaki kita ya. Betul. Iya, jadi selalu wangi gitu ya. Oke, mau mulai demo nih mungkin ya. Mau gimana caranya membersihkan sepatu gitu kan. Tar dulu. Tadi fast cleaning, deep cleaning itu semuanya ya? Iya. Iya. Sampai dalam-dalamnya. Satu lagi.
Oh, kids sama aja ya. Sama-sama. Ada sih satu lagi Apa tuh? perawatan khusus nubuk atau saude gitu. Apa tuh? Jadi sepatu yang bahannya tuh nubuk kayak apa ya, bludur-bludur Oh, halus oke. gitu. Iya, tahu. Jadi Nah. emang ada alatnya khusus juga. Oh. Jadi kalau untuk itu tuh kan dihapus Bu, bukan dicuci gimana tapi Iya. dihapus pakai penghapusnya gitu. Oh, itu penghapus. Iya. Oke. Ada sikat khususnya juga. Jadi bukan pensil aja yang ada penghapusnya ya, sepatu juga ada penghapusnya ya. Oke, yuk kita mulai demo gimana nih? Coba Boleh. biar teman-teman Agrenitas Kolfekasi tahu gimana sih caranya gitu kita laundry sepatu. Bahan-bahannya ini banyak ya? Iya, banyak. Cuman Jadi pertama itu ya yang harus kita lakukan itu apa sih? Identifikasi dulu nih sepatunya. Oke. Oh, kotornya bagian mana ya? Misalnya Ya. kan kita praktik deep cleaning nih sekarang Yes. ya. Kita lihat dulu sepatunya jenis apa. Hmm. Terus cocoknya tuh tekniknya yang pakai yang mana gitu. Kalau Ya. sepatunya gini kalau kita pakai teknik yang nubuk tuh nggak mungkin dong. Oke, gitu. kan bukan bludru ya. Iya. Nggak harus dihapus itu tuh. Kita lihat dulu nih jenis sepatunya gimana, terus kotornya gimana. Yang terutama kita harus foto dulu. Jadi kita bisa ngeliatin ke customer before sama afternya gimana, terus Ya. ada yang rusak apa enggak gitu. Ya. Biar kita juga nggak kena nanti. Ya, biar tenang ya hati ya, gitu tentram. Ya, habis itu kalau untuk deep cleaning tali sepatunya kita copot dulu. Oke. Jangan lupa siapkan air di sini dikit aja gitu. Oh, air di ember itu tuh. Jadi disediain ember Kita ada ya. dua nih embernya. Oh, ada dua. Ada dua. Oke. Nah, satu dikit aja airnya segini. Oke, paling. ya. Ini agak banyakan setengahnya. Yang dikit kita kasih sabun. Cukup 2 tetes aja itu. Sabun udah- ini nih yang Iya, ada di sabunnya sini. ini. Ini tuh produk apa sih? Dari- Bukan promo, bukan ini ya. Oke, Tit, ya banyak ya Iya, sekarang yang iya, jual ya. banyak banget sekarang. Iya. Nah, cukup 2 tetes aja gitu. Oke. Jadi udah lumayan banyak tuh busanya. Pertama kita lakukan ini sepatunya. Ya. Tali sepatunya kita rendam di sini nih. Oke. Biar nanti kita udah selesai cuci ini juga udah kotorannya tuh udah mudah rontok gitu. Iya. Nah, setelah itu yang pertama kita bersihkan dari sepatunya itu telapak sepatunya dulu. Iya. Telapak sepatunya menggunakan sikat yang paling kasar gitu. Karena ini telapak sepatu ya. Iya. Kayak ini nih. Oke. Jadi kita celup ke bagian sabun, nanti kita gosok satu arah. Gini. Oh, satu arah. Tapi dari atas nggak boleh. Nanti kita di atas udah, terus ke bawah kita naik lagi. Itu Oh, nggak boleh. Nanti kotor Oke. lagi dong gitu. Jadi kita harus Jadi kayak ngepel ya. Ngepel itu ya harus satu arah ya. Iya. gitu. Nanti naik ke bagian atas, kita Ya. ganti sikatnya karena kan beda ya. Iya, beda. Tipenya di bawah keras, di atas lebih lembut. Betul. Ganti ke sikat ini nih. Wah, Ini lucu lebih sih. lebih lembut daripada yang tadi. Iya. Sama kita kasih sabun, sikatnya tuh satu arah. Satu arah juga. Dan juga harus ke bawah Oke. gitu, nggak boleh berulang-ulang ke atas lagi. Jadi Yes, satu arah. mhm. Kalau udah bersih kita pindah ke bawah, pindah gitu. Begitupun dari sini nih. Ya. Nah, selanjutnya untuk ini juga ganti sikat nih, ini. Itu disikat, Kak? Bahannya? Oh, memang disikat juga ya kalau Disikat. bahannya kayak gitu. Kalau bahan ini enggak sih. Oke, Bahan ya. ini kan dipakai apa ya namanya? Itu penghapus bukan? Bukan yang gel itu. Oh. Kalau untuk bahan ini ya, kita Iya, biasanya iya. yang itu kanvas yang biasanya untuk mahasiswa kan biasanya kanvas sepatunya gitu. Jadi kalau untuk ini pakai gel khusus. Nah, terus untuk ini untuk bagian atas untuk bahan kanvas ya, Iya. kita pakai sikat yang ini nih. Oke, itu untuk apanya tuh, Kak? Untuk bagian sini Itu sama yang bagian dalam. pinggir-pinggirnya tengah-tengah itu untuk apa? Di Oh, dalam, biar iya, gosok betul. semuanya atas bawah depan. Iya. Jadi ada fungsinya tersendiri. Oke, iya, betul. Nah, setelah kita bersihkan semua, Ya. kita pastikan juga di dalam bersih gitu. Nah, kita sambil gunain air yang bersih ya. Misalnya ini udah sabun nih. Nah, kita langsung ganti sikatnya tuh ke air sini. Kita kenain air bersih. Oh. Biar bersih langsung gitu. Itu Kita langsung elap bersih tuh? juga, langsung. Oh, langsung dielap. Ya, digosok, dielap, digosok, dielap gitu. Jadi langsung Oke, bersih. harus sabar ya dan Iya, teliti betul. pasti Harus ya. teliti, satu-satu gitu. Oke. Nah, setelah selesai step by stepnya udah dielap juga, Ya. jadi kita keringkan menggunakan alat yang ini. Oh, itu kayak yang kata aku kayak tikus Ya, ya. kayak mos. Ya. Apa tuh namanya, Kak? Untuk namanya sendiri pengering sepatu aja sih. Oh, dikenalin pengering sama kita, sepatu. iya. Jadi Pakai hair dryer bisa. Nah, Oh, itu pengeringnya. Iya. Itu jadi ngeluarin panas ya dia ya. yang ngeluarin panas. Ini cukup 15 menit bisa, tergantung jenis sepatunya juga sih. Kalau tebal bisa 30 menitan.
iya, setrika kayak setrika ya itu ya Bu ya. Jadi panas itu dari sini juga dryer. keluar. Oh, dari keluar dari itu juga ya. Oke. Masukin, tunggu, nanti udah kering. Jangan lupa ini juga dicuci, yang tadi direndam juga dicuci terus dijemur. Dan nggak boleh dijemur di matahari biar nggak cepat rusak gitu. Oh gitu. Diangin-anginkan aja sambil ditaruh ini di dalamnya. Oke. Jadi udah kering, kita rapikan lagi, kita masukkan ke kantongnya, kantong khusus ya, biar nggak kena debu lagi. Jadi dapat kantong ya? Iya, setiap dapat yang nyuci. kantong, Iya, terus iya, kita iya, kasih iya. silika gel, terus kita kasih parfum biar wangi. Asik, ini parfum yang aku pegang ya? Nah ini parfum, itu sabun. Oh, ini parfum, ini sabun. Itu apa? Itu sabun, beda wanginya aja sih. Oh, beda wangi aja. Wangi apa aja sih yang dipunya? Kan siapa tau banyak ya wanginya ya, gitu, nggak cuma satu. Ada wangi macam-macam? Macam-macam. Ada kemarin aku dapat wangi melon juga ada. Oh, ada. Lucu ya. Nah, customer pertama siapa tuh? Kalau aku teman organisasi daerah, Oke. dari sesama daerah gitu. Kalau Akin? Kalau saya sendiri ya mungkin yang paling pertama itu keluarga sendiri sih. Mantap. Ya. Ibunya suruh. Iya. Gimana nih Bu, lihat apa yang udah Ibu programkan gitu berjalan dengan sangat lancar ya, bahkan jadi benar-benar bermanfaat gitu Bu. Gimana tuh Bu? Tentunya senang ya Mbak Maya, Iya, senang iya. banget, dan saya senang mereka itu mau berkembang, mau berusaha dengan penuh semangat, dan ternyata hasilnya pun juga tidak main-main gitu ya. Hasilnya tidak main-main. Iya. Wah, boleh dong Terus di-spill. ada ini ya, terus ada Ada ya? ada customer Iya, gitu. iya. Jadi tadi sempat ngobrol ya, bahkan selama kemarin UTS pun juga ada ya? gitu kan. Iya. Itu sih untuk menghilangkan stres aja ya sebenarnya. Gitu kan, daripada misalnya Iya. diem atau main game, lebih baik Ih, nyuci betul sepatu banget. Ih, gitu keren kan. banget. Diarahkan tuh langsung sama Ibu ya. Ya, dan harapannya juga nanti mudah-mudahan kedepannya sih adalah yang menjadi Usaha ya Bu ya, jadi buka usaha pengusaha, ini ya, jadi betul. pengusaha laundry sepatu. Mudah-mudahan saya doakan gitu ya. Dan nanti kalau misalnya bisa mempunyai usaha ini kan otomatis membuka peluang kerja ya. Iya, lowongan betul, kerja. peluang Nanti kerja kan, ya. Insya Allah pastinya Amin. akan mempunyai pegawai. Iya. Dan nanti misalnya ada cabang di mana-mana gitu kan. Iya, betul Luar Ibu. biasa banget gitu ya. Keren deh, keren. Nah, harapan Aki nih dari usaha ini dan program kedepannya itu seperti apa? Ada nggak sih? Sebetulnya ya kalau harapan ada. Ada, oke. Kayak harapannya yang pertama itu dari usaha ini tuh kan kita ini kayak istilahnya kayak iseng-iseng ya Bu ya. Yes, iseng-iseng berhadiah ya. Iseng-iseng menghasilkan. Jadi harapannya adalah semoga program kayak gini itu bisa terus terlaksana gitu ya Bu. Iya. Jadi selain membawakan manfaat kepada saya, juga bisa membawakan manfaat kepada banyak orang yang lain Ibu. Iya, Terutama betul. bagi yang membutuhkan juga Ibu ya. Iya. Karena emang adanya program ini tuh yang pertama kita enggak hanya dikenalkan kayak untuk senang-senang aja gitu. Jadi selain kita kayak melepas stres, kita kan kuliah stres banget Iya, ya Bu, betul. kadang Kuliah pelajarannya stres, susah. oke. Ya sambil merenung set. Betul ya, sambil bersih, sambil bersihin ya. Diam-diam aja kan overthinking. Iya, biar nggak overthinking. Iya. Pinter banget memang Ibu Dek. Selesai. Iya. Betul menghilangkan overthinking bisa cuci sepatu teman-teman gitu. Iya. Terus. Jadi ya harapannya itu sih Bu. Harapannya. Ya Bu Yogi ya. Ya, nanti Teruskan, rencananya Bu. sih mudah-mudahan ada batch 2-nya, dan nanti saya mengharap anak-anak ini yang akan jadi mentornya gitu. Oke, siap dong. Siap. Insya Allah. Kan penghasilannya udah luar biasa ya gitu ya. Amin. Seru banget nih Ibu, Akin dan Ainul, perbincangan kita di segmen laundry sepatu hari ini. Terima kasih ya sudah berbagi ilmu, sudah sharing-sharing ilmu, dan Ibu juga programnya terus selalu mencari yang terbaik ya Ibu ya. Oke, baik, terima kasih Akin, Ainul, Ibu, luar biasa sekali informasi yang sudah dibagikan dan di-sharing-sharing ke teman-teman hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi apa ya Bu ya? Menjadi pembelajaran mungkin ya, menjadi apa Bu? Contoh buat orang. Iya, betul. Luar biasa. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.